Selamat pagi saudara, shalom. Yang bersuka cita bisa lambaikan tangan, katakan shalom. Haleluya, apa kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa, amin. Karena Allah kita Allah yang luar biasa, kita jadi umat Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang luar biasa seperti-Mu Bapa. Bapak, pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan, itu semua karena bukti kasih setia-Mu nyata atas hidup kami. Dan hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, yang mau sama-sama bersatu hati Tuhan, yang mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau bersuka cita di hadapan-Mu Bapa. Biarkan hormat kemuliaan semuanya Tuhan hanya untuk nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, setiap kita yang siap tinggikan nama Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Mari persiapkan hati kita, bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Katakan bahwa Tuhan adalah Allah yang baik atas hidup kita. Patutlah kita bersyukur, berterima kasih di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dengan segenap hati kita angkat pujian dari awal, katakan setiap janji-Mu Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang
nyanyikan pujian dari awal, katakan setiap janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi saat hari ini, pertanyaan-pernyataan Tuhan dalam hidup kami sempurna Tuhan. Menolongku, terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih. Syukur kita di hadapan Tuhan. Kita
puji dan sembah kami haturkan Tuhan, kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Biarkan semuanya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau sama-sama siap tinggikan nama-Mu, siap memuji Engkau, siap bermazmur bagi nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap tinggikan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, bisa berikan senyum dan sapa ke kanan kiri, katakan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Tuhan
Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan, Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Shalom Om dan Tante, senang dapat berjumpa dengan Anda. Mari kita datang beribadah dengan segenap hati. Bersama saya Alvin, berikut AWG News minggu ini. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Buat teman-teman AWG Kids, mulai bulan ini Cool Kids akan diadakan pada jam setengah 4 sore melalui Zoom. Jangan lewatkan pada tanggal-tanggal berikut. Alami lawatan Tuhan dalam spiritual breakthrough yang diadakan setiap Jumat jam setengah 7 malam melalui Zoom. Dukung channel YouTube gereja kita, GBI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Orang yang mengasihi Tuhan pasti rindu untuk melayani Tuhan. Demikian AWG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah, Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya.
Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, masih bersemangat pagi hari ini, amin. Amin. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau perkatakan dengan semangat apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Bersama-sama dengan saya, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama perkatakan apa yang Tuhan taruh untuk gereja kita di tahun ini. Dengan penuh semangat sambil mengepalkan tangan, kita sama-sama mau katakan tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Sekali lagi tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa.
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu menyertai kami apapun keadaan kami Bapak. Dan pagi hari ini Bapak, kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa, kami menopang setiap pelayanan pemimpin rohani kami Bapak. Bapak, kami berdoa untuk Ketua BPP GBI Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Kami berdoa untuk Ketua BPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami juga berdoa untuk Ketua Perwira Semarang Pendeta Fauzi Mangranap. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kami menopang pelayanan Bapak dan Ibu rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo yang ada di Jakarta. Kami berdoa untuk Pendeta Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto. Kami juga bersatu hati Tuhan, kami menopang setiap pelayanan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono dan keluarga Bapak. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih setiap pemimpin rohani kami, Engkau yang memilih gembala-gembala kami Bapak. Bapak, kami bersyukur Tuhan bahwa ada orang-orang, ada beliau-beliau yang ada di atas kami Bapak. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan beliau Bapak, mengurapi keluarganya Tuhan, mengurapi pekerjaannya Tuhan. Biarkan semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan membawa kami Tuhan bisa lebih dekat lagi dengan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Bapak, kami berdoa untuk kota di mana Tuhan sudah tempatkan kami untuk tinggal. Yang berdoa untuk kota Semarang. Shalom Semarang, damai sejahtera Allah turun atas Semarang. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemerintahan kota di Semarang, memberkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin kota kami Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan dalam hati setiap pemimpin kota kami Bapak. Biarkan setiap kebijakan yang diambil Bapak juga menjadi kebijakan yang membawa kota kami Tuhan menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa untuk kota kami Tuhan. Berikan keamanan Tuhan, berikan ketertiban Tuhan, memberkati setiap penduduk kota Semarang Bapak. Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan menempatkan kami di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan memelihara kami, Tuhan juga akan memelihara kota kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga bersatu hati Tuhan, kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan dengan kerinduan hati kami berdoa untuk Indonesia Tuhan Yesus. Shalom Indonesia, damai sejahtera Allah turun atas negeri kami Bapak. Negeri yang kami cintai Indonesia Bapak. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melingkupi negeri kami dengan kuasa-Mu Bapak. Biarkan Tuhan negeri kami Tuhan penuh dengan kedamaian, keamanan Tuhan. Berkati setiap pemimpin negeri kami Tuhan, dari mulai presiden, wakil presiden, setiap jajaran pemerintahan kabinetnya Bapak, setiap polisi, tentara Tuhan, RT RW Bapak, semuanya Engkau jamah Tuhan Yesus. Berikan roh yang takut akan Tuhan dalam setiap hati pemimpin kami Bapak. Biarkan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan membawa dampak yang baik Tuhan, membawa dampak yang baik Tuhan untuk negeri kami Bapak. Berkati setiap warga di Indonesia Bapak. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan isi hati setiap anak-anak-Mu Bapak. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan menutup bungkusi Tuhan negeri kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapak. Pagi hari ini kami berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Kami percaya kebangkitan generasi Yeremia Tuhan ada atas negeri kami Tuhan. Kami percaya anak-anak muda, orang-orang yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus ada atas negeri kami Tuhan. Yang kami bersatu hati Tuhan, bersama-sama Tuhan bergerak untuk memenangkan jiwa Bapa. Karena kami percaya Tuhan, penuaian Tuhan akan tiba. Dan kami Tuhan siap untuk melakukannya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah setiap tembok-tembok kota Yerusalem. Tuhan mengurapi kota Yerusalem Tuhan. Damai sejahtera Allah turun atas Yerusalem. Bapa, pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami mengangkat setiap persembahan kami Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan mingguan Bapa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biar Tuhan yang menjamah Tuhan, Tuhan mengurapi Tuhan Yesus, kami memberikan dengan sukacita Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang memberkati kami, dan kami umat pemenang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau segalanya atas hidup kami Bapa. Kami ada saat hari ini Tuhan, itu semua bukti karena Engkau menyertai kami Bapa. Bersyukur Bapa untuk setiap hari-hari yang Tuhan berikan Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam
kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kami pandang, mengasihi, memuliakan-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Saya undang Pendeta Bowo untuk bisa maju ke depan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita angkat tangan kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kesempatan yang indah kami boleh ada di tempat ini. Kami datang ke rumah-Mu. Kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan melawat setiap kami semua pada pagi hari ini ya Bapa. Yang sakit belum mendapatkan kesembuhan, yang berbeban berat mendapat kelegaan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan, Kau membukakan pintu-pintu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Kau begitu baik dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami semua, urapi juga hamba-Mu yang
sederhana ini Tuhan, sehingga hamba boleh menyampaikan pesan yang daripadamu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan setiap kami semua yang hadir, kami boleh mengerti pesan-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua pagi hari ini bersuka cita ketika kita boleh sama-sama ada di tempat ini. Ya, saya percaya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, kita boleh merasakan hadirat Tuhan, kita boleh mendapatkan kelegaan ya, kita mendapatkan kesembuhan, dan kita yang jelas kita boleh berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh sharing firman pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini saya rindu menyampaikan satu kebenaran firman yang saya beri judul pengharapan dalam kegelapan ya. Oke. Pengharapan dalam kegelapan. Ya. Next, kegelapan adalah situasi yang tidak menyenangkan ya. Apakah di sini ada yang suka dengan situasi yang gelap? Kecuali mungkin kalau mau tidur ya ada orang-orang tertentu yang suka lampunya dimatiin gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu gitu di rumah saya ya malam-malam ya belum malam sekali ya, lampunya tuh mati ya, lampu mati, anak-anak pada heboh ya, waduh nih lampunya mati, padahal lagi asik main, lagi asik nonton TV, tiba-tiba lampunya mati. Yang pertama-tama yang saya cari yaitu adalah handphone. Supaya apa? Supaya bisa menyalakan senter ya, karena di handphone itu kan ada senter. Dari kemudian baru cari yang lain ya, lilin atau yang lain itu ya. Nah, supaya suasana terang dari senter itu. Nah, gelap itu situasi yang enggak enak ya. Kalau saya sendiri sebenarnya lebih senang tidur itu terang ya. Terang itu maksudnya ya enggak harus lampu terang tuh, tapi ada cahaya gitu. Ada cahaya. Kalau gelap sekali tuh enggak senang, malahannya rasanya kayak di suasananya tuh enggak enak, benar-benar enggak enak. Tetapi saya lebih senang agak terang ya. Kalau dalam kondisi kehidupan kita gitu ya, kita lihat situasi gelap kan enggak senang ya. Apalagi mungkin keadaan yang sedang kita hadapi mungkin gelap. Nah, hari-hari ini tuh kita tinggal di masa yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita lagi dengar terus ini berita tentang perang ya di Timur Tengah sana ya, Israel dengan Palestina. Saya enggak bisa membayangkan ya. Kita yang di sini melihat kondisi kita lihat peperangan tuh rasanya tuh waduh, kok korbannya kok banyak sekali. Kita sedih ya melihat apa yang sedang terjadi. Kita lihat aja sedih. Apalagi mereka yang mengalami di sana itu situasinya situasi yang tidak mengenakkan ya. Nah, dan dampaknya itu bukan buat mereka saja ya, mereka yang sedang menghadapi perang itu, tetapi dampaknya itu bisa sampai ke tempat kita ini berada di Indonesia. Ekonomi politik global itu pasti terpengaruh ya dengan keadaan perang ya. Perang yang Ukraina Rusia itu belum selesai, ini ditambah lagi perang Israel gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya lihat ada satu pendoa, dia membuat satu acara Zoom, dia berdoa agar ini tuh tidak memicu untuk perang dunia ketiga ya. Ya memang kita sebagai anak-anak Tuhan melihat situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, kita harus banyak berdoa buat bangsa kita, berdoa buat keadaan dunia yang tidak baik ya. Karena kalau keadaan dunia tidak baik pasti kita akan ikut terpengaruh ya. Keadaan apa-apa menjadi susah, ekonomi menjadi sulit, banyak berdampak ya. Dan kita sendiri menghadapi situasi yang sulit itu pasti kita berat ya. Nah, kita harus banyak berdoa ya. Belum lagi mungkin kita menghadapi persoalan secara pribadi kita. Ada yang menghadapi persoalan mungkin kesehatan ya. Ada lagi yang menghadapi persoalan-persoalan yang permasalahan dalam kehidupan kita yang tidak bisa saya sebutkan ya. Mungkin kita menghadapi satu dengan yang tentu berbeda satu dengan yang lain ya. Nah, bagaimana respon kita menghadapi persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini ya? Apakah kita masih memiliki pengharapan ya? Karena pengharapan itu penting ya. Tanpa pengharapan kita akan menjadi
lesu, tanpa pengharapan kita menjadi loyo ya. Nah, apakah kita ini masih memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita ya? Atau kita takut, kita lesu, apatis menghadapi hari depan? Wah, rasanya situasinya kok semakin sulit ini ya. Kok pengharapan saya kok menjadi hilang? Nah, milikilah pengharapan ya kepada Tuhan ya. Percaya bahwa pengharapan kita harus percaya kepada Tuhan bahwa dan pengharapan yang ada di dalam diri kita itu tidak boleh sampai padam. Bahaya sekali kalau pengharapan yang ada di dalam diri kita, rasa percaya kita kepada Tuhan itu sampai hilang, padam. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita ya, bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari ke depan. Kalau kita ini tidak memiliki pengharapan yang daripada Tuhan. Apapun kondisi persoalan yang sedang kita hadapi ya, meskipun terlihat suram, gelap atau sulit, kita harus percaya bahwa Tuhan itu memegang kendali sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Miliki pengharapan bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan meskipun keadaan terlihat sedang tidak baik. Nah, beberapa waktu yang lalu ya kita mendengar satu berita ya, pasti semuanya tahu ya, bahwa di kota Semarang ini ada beberapa anak muda ya yang memilih untuk mengakhiri hidupnya, bunuh diri ya. Itu menyedihkan sekali. Saya rasanya tuh sedih ya lihat kondisi seperti itu ya. Dan ada dalam suratnya tuh ditulis bahwa dia itu sudah capek dalam menghadapi kehidupannya ya. Saya sudah capek mah menghadapi kehidupan ini, saya baca gitu ya. Memang gimana lagi ya kalau dia pikirannya sudah capek dan dia mungkin tidak punya support system yang ada di sekitarnya, tidak ada yang orang-orang yang menguatkan, akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Dan ketika ada berita itu ya, kan ada yang nulis itu ada yang ikut nulis di chat berita di Instagram, ada yang nulis di pesannya itu, "Kak, saya mau nyusul Kak," gitu. Ada kan yang nulis seperti itu, dan beberapa hari berikutnya itu benar-benar nyusul meninggal itu ya. Bunuh diri itu luar biasa ya. Nah, apa sih yang membuat kita ini kehilangan pengharapan Bapak Ibu Saudara? Ada yang mungkin menghadapi masalah keuangan, keadaan keuangan mungkin yang tidak baik ya. Ada yang tadi ya sakit penyakit yang tidak kunjung selesai. Namanya sakit penyakit yang tidak kunjung selesai mungkin membuat kita ini capek ya. Aduh, ini kok tidak selesai-selesai, harus berobat, harus mengalami sakit gitu, bisa membuat orang tuh benar-benar putus pengharapan. Kalau kita ini tidak menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, kalau kita tidak terus memandang kepada Tuhan, maka keadaan itu akan membuat kita ini menjadi capek ya. Keadaan akan membuat kita ini menjadi capek. Apalagi mungkin ada yang dibully ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita belum ya, saya lupa ya. Di sekolah anak saya, di TK ini, di TK sudah ada kasus bully. Ada kasus bully, jadi ada satu anak teman anak saya, dia itu lagi main dan didatangi kakak-kakak kelasnya gitu. Tangannya tuh sampai diangkat duanya, kakinya juga kayak dipenteng gitu ya, tapi di bawah. Sepatunya ditendang-tendang sampai sepatunya tuh rusak. Jadi kita tidak bisa menghindari sebenarnya ya keadaannya apa yang akan terjadi di hari-hari ini, apa yang akan kita hadapi ya. Kita mungkin bisa saja salah satu korban dari bully juga ya. Nah, dari TK pun harus menghadapi masalah ya. Bukan kita saja yang sudah dewasa, tetapi anak TK pun harus menghadapi masalah. Ada anak yang nakal di kelas anak saya gitu ya. Dia memang benar-benar luar biasa ya. Hanya ada di kelas saya waktu saat itu tuh ada di kelasnya anak saya, di kelas yang satunya tuh enggak ada. Jadi anak ini tuh yang nakal ini tuh ambil bolpen gitu ya. Dia tuh masuk di bawah meja itu kan. Kalau di TK anak saya tuh mejanya tuh bersebelahan ya, dibuat jajar bahasa Indonesianya apa ya? Ya bersebelahan itu ya, sambung menyambung gitu. Nah, lah dia tuh masuk ke bawah dan nusui anak-anak yang duduk. Nah, anak TK itu kan kadang sama bu gurunya disuruh lepas sepatu ya. Lah itu ditusui, kakinya itu ditusui.
ini anak benar-benar iseng, sampai anak saya tuh cukup takut ya. Peter tuh kan cukup kalau ketemu banyak orang tuh dia masih cukup takut. Nah, dia diganggu, kemudian lagi cuci tangan dia digebyur pakai air sampai bajunya basah semua. Waduh, bukan cuma anak saya yang diganggu, tapi dia tuh ganggu banyak orang memang. Belum lama lagi dia ambil gunting, jadi rambut dia tuh sambil jalan gitu, apa yang dilewatinya digunting. Nah, termasuk rambutnya anak saya gitu. Nah, nah, ya semuanya menghadapi masalah ya. Jangan kita pikir bahwa hanya orang dewasa yang menghadapi masalah. Bahkan anak-anak pun harus menghadapi masalah. Ketika dia masuk sekolah, dia harus siap menghadapi tantangan yang ada ya. Nah, ada banyak tantangan yang kita hadapi, karena memang kalau kita hidup berarti kita tuh masih menghadapi persoalan dan tantangan. Kalau enggak menghadapi tantangan lagi berarti kita sudah dipanggil Tuhan. Nah, pilihannya dua, kalau yang masuk surga itu sudah tidak ada masalah, tetapi kalau yang masuk ke jalur yang satunya, dia akan menghadapi masalah yang tidak ada hentinya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi tantangan, apakah kita itu akan menyerah? Ini pertanyaan buat diri kita sendiri. Mungkin kita menghadapi persoalan rumah tangga, Tuhan aku capek sekali nih Tuhan menghadapi ini, kok enggak selesai-selesai. Kok masalahnya kok enggak ganti-ganti ya Tuhan, ini kok belum selesai-selesai. Apakah kita akan menyerah dengan persoalan yang kita hadapi? Mazmur 42 ayat 12 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, yang membuat kita kehilangan pengharapan sebenarnya apa sih? Yaitu kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan mendapatkan ini ya, bahwa kegelisahan kita, tekanan kita, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan itu akan menolong setiap kita ya. Nih Daud ini luar biasa, dia menulis banyak mazmur, hubungannya dengan Tuhan itu patut untuk kita ini teladani ya, bahwa ketika dia menghadapi situasi-situasi yang tidak enak, tekanan-tekanan, dia datang kepada Tuhan dan dia mendapatkan kelegaan di sana ya. Ketika kita menghadapi persoalan, ada orang-orang yang menyerah karena pengharapannya itu ditaruh di mana? Ditaruh di dalam Tuhan atau ke yang lain. Nah, kalau kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru ketika kita menghadapi persoalan. Kita akan mendapatkan jalan keluar, kita akan melihat bagaimana Tuhan tuh menolong setiap kehidupan kita. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan bahwa aku adalah terang dunia. Orang yang mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi akan memperoleh terang kehidupan. Nah, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan itu adalah terang dunia. Maka dia akan menerangi kehidupan kita. Apapun persoalan, tantangan yang kita hadapi, maka itu akan dapat diselesaikan ketika kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan kita memilih seperti yang dipilih oleh anak-anak muda yang tadi saya ceritakan ya, itu pilihan yang salah ya. Tetapi marilah kita memilih untuk kita ini terus mendekat kepada Tuhan ya, karena kita tahu pengharapan kita itu hanya didapat di dalam Tuhan. Kalau kita berjalan sendiri ya, kita berjalan dengan pikiran kita sendiri ya, tahu sendiri pikiran kita ini gedenya tuh cuma sebakpao. Sedangkan Tuhan tidak terbatas. Maka kita akan mudah menyerah ketika kita menghadapi persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita ya, sumber jawaban doa kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan sang sumber itu ada bersama dengan kita, maka kita tidak akan takut menghadapi apapun ya. Ketika kita dengar kabar perang, ketika kita dengar kabar yang hari-hari ini mungkin tidak baik dalam lingkungan kita, kita percaya bahwa Tuhan tuh menyertai aku, jadi aku tidak takut ya. Mazmur 23 ayat 4 ya. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku ya. Daud menghadapi banyak persoalan ketika dia dikejar oleh dan mau dibunuh oleh Saul ya. Dia menghadapi banyak sekali tekanan ya, tetapi dia
terus mendapatkan pertolongannya. Nah, meskipun Daud berjalan dalam lembah kekelaman ya, Daud tidak takut ya, karena dia tahu bahwa Tuhan itu menyertai kehidupannya. Persoalan, tantangan datang menghibur Daud, tetapi tidak membuat dirinya kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, karena Daud percaya dan dia itu dekat kepada Tuhan. Next. Ketika Ibu Maria ya, ketika Maria Ibu Yesus datang dalam sebuah perkawinan di Kana ya, di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ya. Dia mendapati bahwa anggur yang akan dihidangkan tuh sudah mau habis ya. Di sini tidak saya cantumkan ayatnya. Saya bacakan aja ya. Di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui, ia memanggil mempelai laki-laki. Intinya bahwa akhirnya mereka dapat menghidangkan anggur yang baik sampai akhir. Nah, ketika masalah datang waktu di pesta perkawinan itu, kok ya Ibu Yesus tuh mengetahui ya, dan dia ngomong ya, sebenarnya yang sedang kena masalah itu bukan Ibu Yesus ya, tetapi yang mengadakan acara. Waduh. Nah, tetapi Ibu Yesus tuh ngomong sama Tuhan Yesus, minta tolong ya supaya Tuhan tuh melakukan perkara yang untuk menolong keadaan yang sedang terjadi di sana. Nah, kita perlu merubah ya pola pikir kita ketika kita menghadapi satu masalah. Jadi masalah datang itu bukanlah akhir dari segalanya. Masalah datang bukanlah sesuatu yang menakutkan ya sebenarnya ya. Mungkin kita takut ya, itu wajar ya, tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Kadang orang ketika menghadapi satu masalah, waduh, dia putus asa. Tetapi yang luar biasa bahwa seringkali kadang Tuhan izinkan masalah itu datang terjadi, next, supaya Tuhan tuh rindu menyatakan kuasanya melalui kehidupan kita ya. Persoalan datang adalah kesempatan Tuhan untuk menyatakan karyanya di dalam kehidupan kita. Namun seringkali ketika masalah datang, ada orang-orang yang lebih memilih untuk meninggalkan Tuhan ya. Ada yang, aduh nanti aja lah ya, ini lagi banyak masalah ini, jadi saya bolos dulu ibadahnya ya, saya bolos dulu kulnya, saya enggak pelayanan dulu ya, jadi saya mau permisi dulu misalnya. Ada yang berkata seperti itu. Padahal sebenarnya ketika kita datang beribadah, ketika kita menghadapi masalah, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita akan menemukan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Ketika kita datang ke tempat ini, kita menghadapi banyak persoalan. Ketika kita datang dengan segenap hati, kita mencari wajah Tuhan, kita belum dengar firman aja, kita lagi nyanyi aja, kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu hadir dan melawat setiap kita. Kadang ada kata-kata dari saat pujian itu mungkin bisa mengingatkan setiap kita bahwa peganglah terus janji Tuhan, misalnya seperti itu ya. Bahwa janji Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Jadi itu bisa jadi kekuatan bagi setiap kita. Jadi jangan kita ini salah bahwa ketika masalah datang kemudian kita berkata, aku izin dulu ya enggak berangkat ya, masalahku ini lagi banyak, jadi saya mau off dulu. Itu malah akan membuat setiap kita semakin berbeban ketika kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita. Ibrani 10 ayat 25
dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan jadikan persoalan itu alasan bagi setiap kita untuk kita ini tidak datang mendekat kepada Tuhan. Padahal kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita akan mendapatkan jalan keluar yang daripada Tuhan. Memang mungkin tidak instan langsung mendapatkan jalan keluar itu, tetapi mungkin hati kita dulu yang ditenangkan sama Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan, hati kita ditenangkan dulu sama Tuhan. Nah, jangan kita meninggalkan persekutuan kita ya. Bersyukur kita di tempat ini anak-anak muda sudah mulai ada youth ya, ada cool youth ya, cool Jeremiah ya, benar ya, bacanya benar itu. Benar ya. Jadi bersyukur ada cool ya, kita bisa saling menguatkan di situ, saling menopang satu dengan yang lain ya. Beberapa waktu yang lalu ya di Wonosobo juga baru mulai ada ini cool youth juga setelah vakum berapa tahun itu. Setelah vakum berapa tahun akhirnya mulai ada cool youth. Nah, di hari pertama cool youth itu ada satu jiwa baru datang. Dia bilang bahwa saya itu di sekolah itu dia menghadapi perundungan. Dia menghadapi perundungan dan dia dikucilkan sama teman-teman yang lain. Nah, cool adalah satu tempat atau satu wadah di mana kita ini diterima ya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan biarkan ketika ada jangan sampai di dalam cool itu malahan kita ngeblok sana ngeblok sini dan tidak menerima satu dengan yang lain ya. Nah, ketika anak muda itu datang ya memang bersyukur sekali, waktu yang sangat tepat kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Malah ternyata ada beberapa yang lain juga cerita bahwa dirinya pernah mengalami bully ya, dia pernah dibully juga, jadi malah saling mensupport satu dengan yang lain. Nah, pentingnya kita bersekutu ya. Ketika kita kehilangan pengharapan kita, mungkin api kita ketika menghadapi persoalan kita mungkin mulai padam. Ketika kita datang, kita dikuatkan ya. Ketika kita datang, kita memuji menyembah Tuhan, kita bisa semangat lagi menghadapi apa yang kita hari-hari kita, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi penting untuk kita ini bersekutu baik di dalam ibadah maupun di dalam cool. Kalau di ibadah kan terbatas ya untuk kita ini boleh berinteraksi, tetapi di cool itu ada interaksi yang lebih intens. Jadi kita manfaatkan setiap momen, setiap kesempatan yang ada untuk kita ini boleh menguatkan, kita boleh saling mendoakan dalam cool, karena itu akan membantu sekali untuk kita ini tetap kuat menghadapi kehidupan kita di kehidupan nyata ya, di kehidupan nyata kita. Nah, Mazmur 62 ayat 5 dikatakan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi harapan kita tuh hanya di dalam Tuhan Yesus ya. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu pasti akan melawat setiap kita. Firman-Nya akan menyembuhkan kita ya, membuang kekhawatiran kita, mengalahkan ketakutan kita yang ada di dalam diri kita ya. Saya sering mengalami itu ya, ketika menghadapi persoalan, tantangan gitu ya. Bahkan mungkin masalahnya belum datang itu, tapi tahu-tahu sudah dapat ayat dulu ketika beribadah seperti ini. Kok meremah ya, misalnya ketika menghadapi masalah jangan takut ya, karena itu adalah kesempatan Tuhan untuk membuka pintu mujizat dalam kehidupan saya. Firman-Nya waktu itu kan itu ya, itu meremah buat diri saya. Kemudian itu saya dengar pagi, dan kemudian siangnya loh kok ngadapi masalah. Jadi bersyukur ya kalau kita ini datang kepada Tuhan, kita dengerin setiap firman itu mungkin ada Tuhan yang taruh 1, 2 mungkin dalam hati kita pegang, ternyata itu bekal buat kita menghadapi sepanjang hari kita, menghadapi hari-hari kita. Jadi ketika saya dengar itu, oh ini kok firman-Nya kok bagus ya, dan itu merema buat saya pegang, dan ternyata siangnya saya menghadapi persoalan dan Tuhan sudah kasih jawaban dulu. Jadi saya tidak takut ketika
Tuhan sudah ngasih pesan sama saya dulu itu tadi pagi. Jangan takut ketika menghadapi masalah, karena setiap masalah tuh ketika menghadapi masalah itu kesempatan buat Tuhan tuh menyatakan mujizatnya buat saya. Jadi oh ternyata Tuhan tuh sudah kasih pesan dulu buat saya. Jadi saya bersyukur. Jadi kita harus dengerin ya, ketika kita datang beribadah kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau datang beribadah. Tuhan, Engkau lawat saya dan saya mau mendapatkan sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Boleh menjadi bekal buat saya untuk menghadapi hari-hari saya. Nah, Tuhan akan menyatakan pribadinya buat diri kita, untuk menyatakan firman-Nya buat setiap kita. Jadi datang bukan dengan asal-asalan, tetapi kita datang dengan segenap hati kita, dan Tuhan tuh akan menyatakan pribadinya, menyatakan firman-Nya. Ketika kita sakit penyakit mungkin datang dalam kehidupan kita, ada firman, oleh bilur-bilurmu engkau disembuhkan. Kita harus pegang itu, sakit penyakit Tuhan menyembuhkan saya. Jadi kita imani, kita perkatakan. Keadaan mungkin belum baik, tetapi kita memperkatakan firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik buat saya. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Apa yang kita ucapkan itu adalah harapan kita, dan itulah yang akan terwujud di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperkatakan persoalan terus-menerus, maka persoalan itu yang akan melanda setiap kehidupan kita. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ada sesuatu yang luar biasa ya yang kita baca di ayat ini ya. Ketika kita datang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan itu tidak mengumpamakan kita seperti anak ayam ya, seperti ayam. Tetapi yang Tuhan umpamakan kalau orang-orang yang menantikan Tuhan itu akan seperti apa? Yaitu seperti burung Raja Wali ya. Burung Raja Wali ini memiliki sayap yang sangat kuat ya. Wah. Kalau kita lihat tuh, kalau kita lihat videonya tuh sayapnya tuh kukuh sekali, kuat sekali ya. Nah, membentang 2 kali dari ukuran tubuhnya. Ya, kalau kita lihat ya gede sekali ya. Kemampuan terbang Raja Wali ini berupa terbang melayang dengan memanfaatkan arus udara di ketinggian tanpa mengepakkan sayap, sehingga burung ini tetap dapat terbang tanpa mudah merasa lelah. Jadi Raja Wali ini adalah binatang yang luar biasa sekali ya. Inilah gambaran orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia itu akan terbang seperti burung Raja Wali. Dan burung Raja Wali ini terbangnya itu bukan terbang yang pendek seperti burung pipit gitu ya, seperti burung yang bisa kita lihat di sini gitu. Tetapi dia tuh terbangnya di atas badai, bukan di bawah, tetapi dia tuh bisa terbang di atas badai lah. Itulah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita terus terhubung dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali ini. Tuhan men-setting kita, mendesain kita untuk kita ini dapat terbang seperti burung Raja Wali di atas badai. Jadi bukan terbang di bawah badai, kenaan badai, enggak. Jadi badai tetap ada, tetapi kita ada di atas badai. Jadi bersyukur sekali kalau Tuhan tuh memberikan gambaran seperti ini ya, bahwa Tuhan tuh menciptakan kita tuh untuk kita ini terbang di atas badai. Apapun persoalan, tantangan yang ada di dalam kehidupan kita akan kita lewati ya, kita akan menang ya, karena Tuhan tuh menyatakan pribadinya dalam kehidupan kita. Kita tidak akan lesu, kita tidak akan loyo, kita akan bersemangat ya, kita akan bersemangat apapun tantangan yang kita hadapi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang, tetapi saya percaya bahwa Tuhan selalu menyatakan pribadinya bagi setiap kita, memberikan kekuatan bagi setiap kita menjadi orang-orang yang kuat, kita akan siap menghadapi tantangan apapun ya. Karena Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Makanya kita tidak boleh meninggalkan persekutuan kita bersama dengan Tuhan ya, meninggalkan persekutuan kita dengan teman-teman kita ya, di dalam komunitas kita, di dalam Tuhan, karena itu adalah sumber kekuatan kita ya. Kita tidak akan mudah lesu, kita akan tidak akan mudah loyo, tetapi kita akan bersemangat ya. Karena apa? Karena ada pengharapan yang kuat di dalam diri kita ya. Ada Tuhan beserta kita.
Ketika kita melewati lembah yang kelam, ada Tuhan di sana. Ketika kita menghadapi tantangan, ada Tuhan di sana. Tuhan menyatakan mujizatnya bagi setiap kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita punya support system juga, yaitu orang-orang di sekitar kita, di dalam kul kita, di dalam gereja di tempat ini, sehingga kita boleh tetap kuat menghadapi apapun yang kita hadapi di hari-hari yang akan datang. Jika kita tahu bahwa ada Tuhan yang beserta kita, kita akan menjalani hidup kita itu dengan percaya diri, Bapak Ibu Saudara ya, dengan penuh pengharapan. Apapun keadaan hari-hari kita ya, yang mungkin tidak menentu ya, persoalan tantangan yang seolah-olah gelap, tidak ada jalan keluar, tidak akan membuat kita tuh takut ya, karena kita percaya bahwa Tuhan tuh ada di sana dan menyertai setiap kehidupan kita dan menerangi setiap langkah kehidupan kita. Yesaya 41 ayat 10, ayat terakhir ya. Janganlah takut karena aku menyertaimu, janganlah cemas karena aku adalah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu, aku akan menolongmu, ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin kita menghadapi persoalan, keadaan yang gelap, keadaan yang tidak baik ya. Kita tidak tadi lihat ada perang, mungkin hari-hari ini di Indonesia sendiri sedang masa-masa ini mau pemilu ya. Nah, apapun keadaan kita, mungkin kita takut ya menghadapi hari-hari ini, keadaan di luar yang mungkin menakutkan, atau mungkin persoalan yang kita hadapi mungkin membuat kita ini juga kehilangan pengharapan. Percayalah bahwa ada Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Jangan tinggalkan persekutuan kita di dalam Tuhan, karena itu adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Amin. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, saya undang pemusik untuk boleh maju ke depan. Mari saya undang setiap kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita
Kami datang padamu pada pagi hari ini Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami kepadamu ya Bapa. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, apapun keadaan yang sedang terjadi, kami mau tetap menyembahmu, kami mau terus berharap kepada Engkau Tuhan. Kami mau menaruh pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh ya Ramaya Sande. Oh aku percaya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Oh haleluya, haleluya. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Inilah yang membedakan kami dengan orang-orang di luar sana ya Tuhan. Kami terus menaruh pengharapan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kami mau terus mendekat kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu keadaan yang ada di luar sana mungkin tidak bisa kami kontrol Tuhan. Mungkin membuat kami takut, mungkin membuat kami khawatir menghadapi hari-hari depan. Mungkin membuat kami gelisah menghadapi apa yang akan terjadi di hari-hari ke depannya Tuhan Yesus. Tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah gembala kami. Engkau adalah Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Meskipun kami harus melewati lembah kekelaman, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, sehingga kami dapat berkata, kami tidak takut bahaya Tuhan. Keadaan mungkin tidak baik, keadaan yang sedang kami hadapi tidak baik, tetapi kami mau katakan kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau menyertai setiap kami. Gadamu, tongkat-Mu, itu yang terus menuntun setiap kami, menghibur kami, memimpin setiap kami. Dan kami pun percaya Tuhan bahwa Engkau terus menerangi setiap kehidupan kami. Keadaan yang gelap, tetapi kami percaya Engkau menerangi langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat berjalan dan kami boleh menentukan sikap kami, sehingga kami dapat menentukan arah kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa pengharapan di dalam kami tidak pernah akan mengecewakan ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa masa depan itu sungguh ada, dan harapan kami tidak akan pernah hilang ketika kami ada dekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan, apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi, mungkin saya tidak tahu, tetapi firman Tuhan menguatkan kita pada pagi hari ini. Janganlah kita takut, janganlah kita khawatir, janganlah kita gentar menghadapi apa yang sedang terjadi di hari-hari ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita, memberikan kita kekuatan, penghiburan, pertolongan yang ajaib. Masalah itu boleh datang dalam kehidupan kita. Ketika masalah itu datang, itu adalah kesempatan bagi Tuhan menyatakan
mujizatnya dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan pertolongannya bagi setiap kita. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita pegang kendali, dan itu adalah bagian Tuhan. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, kami percaya kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, kami akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali, menghadapi setiap tantangan persoalan yang ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh terbang tinggi di atas badai yang sedang kami hadapi hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Kau sungguh sangat baik bagi setiap kami. Mari umat Tuhan, Kau yang setia beribadah kepada Tuhan, angkat tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Dia adalah Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi setiap kita. Kita adalah anak-anaknya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus, menyertai setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.